Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Mitra, yaitu UAS. Di sini saya akan membahas tentang konflik dalam konteks ekonomi dapat memiliki berbagai dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa dampak utama dari konflik serta strategi mengatasinya. Dampak konflik dalam konteks ekonomi. Pertama, penurunan investasi. Konflik dapat mengurangi kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang menyebabkan penurunan investasi di negara yang bersangkutan. Kedua, pengurangan aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan politik dan sosial akibat konflik seringkali mengakibatkan penurunan produksi dan distribusi barang serta jasa. Ketiga, pengangguran banyak. Banyak perusahaan mungkin terpaksa tutup atau mengurangi opsi mereka, menyebabkan peningkatan pengangguran. Yang keempat, inflasi. Konflik dapat menyebabkan gangguan pasokan barang dan jasa, yang pada gilirannya bisa memicu inflasi. Yang kelima, kerugian infrastruktur yang rusak atau hancur akibat konflik memerlukan biaya yang besar untuk diperbaiki, yang membebani anggaran pemerintah. Yang keenam, penurunan nilai mata uang. Ketidakstabilan politik sering menyebabkan penurunan nilai mata uang lokal yang bisa meningkatkan biaya impor dan memicu inflasi. Strategi mengatasi dampak konflik. Pertama, rekonsiliasi dan perdamaian. Upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi adalah langkah pertama dan paling penting. Ini dapat mencakup negosiasi, mediasi, dan intervensi internasional, menciptakan lingkungan intervensi yang stabil, memperbaiki kebijakan ekonomi dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi investasi. Ini bisa termasuk insentif pajak investor, penggunaan infrastruktur, memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur yang rusak untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain untuk menciptakan stabilitas yang lebih besar. Program pemulihan ekonomi. Implementasi program pemulihan ekonomi yang terarah untuk membantu perusahaan dan individu yang terdampak, seperti pinjaman dengan bunga rendah, bantuan teknis, dan pelatihan kerja. Kerjasama internasional, mencari dukungan dari organisasi internasional dan negara-negara lain untuk mendapatkan bantuan keuangan dan teknis. Reformasi kebijakan, melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengurangi korupsi yang bisa menghambat pemulihan ekonomi. Penguatan institusi, membangun dan memperkuat institusi yang mampu mendukung perdamaian dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi ini, negara yang terdampak konflik dapat mempercepat pemulihan ekonominya dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan makmur bagi masyarakatnya. Nah, sekian dari saya Muhammad Jazuli, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.